Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat. Semoga kamu di rumah tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran IPS. Baik anak-anak, saya lanjutkan untuk bab ini. Kondisi alam di Indonesia tetap masih bab 1, manusia, tempat, dan lingkungannya, tapi ini sudah pertemuan ketiga. Kondisi alam di Indonesia, kalian lihat ada dua, yaitu keadaan fisik wilayah Indonesia dan keadaan flora dan fauna. Pada keadaan fisik wilayah Indonesia, kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, dan keadaan iklim di Indonesia. Itu yang disebut keadaan fisik wilayah yang berada di Indonesia. Sedangkan keadaan flora dan faunanya itu dibagi menjadi dua, persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Kalian lihat kondisi geologi Indonesia itu letak suatu negara ditinjau dari keadaan lapisan batuan. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia dilalui oleh 3 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania, pegunungan Sirkum Pasifik, dan jalur pegunungan Australia. Berdasarkan letak geologisnya, wilayah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 zona, yaitu dangkalan Sunda, Indonesia Tengah, dan dangkalan Saul. Bentuk muka bumi. Penampakan bentuk muka bumi di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 2 macam penampakan, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan perairan. Gambaran mengenai keadaan muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia ini ada 3. Dataran rendah, bukit dan perbukitan, daratan tinggi, pegunungan, dan gunung. Keadaan iklim. Keadaan iklim di Indonesia, hujannya melimpah serta temperatur dan kelembapannya tinggi, menjadi iklim rata-rata di Indonesia 18 derajat Celcius. Berlaku 2 musim, musim kering dan musim basah. Gambaran tentang 3 jenis iklim, yaitu iklim dimulai dari iklim musim, iklim muson, iklim tropika atau iklim panas, dan 3 iklim laut. Sekarang keadaan flora dan fauna. Curah hujan yang cukup tinggi di daerah tropis mengakibatkan suburnya berbagai jenis tanaman. Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Sedangkan di Indonesia, flora dan fauna dibagi menjadi 3 tahap. Kalau di flora di Indonesia persebarannya di bagian barat, di bagian tengah, dan di bagian timur. Sama, kalau di persebaran faunanya di Indonesia sama. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat. Banyak terdapat jenis meranti, memiliki berbagai jenis nangka, memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit tidak memiliki hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis rotan, memiliki jenis tumbuhan matoa, sejenis tanaman pinata, itu juga sedikit. Sedangkan ciri-ciri flora di Indonesia Timur memiliki jenis meranti sedikit, tidak terdapat jenis nangka, memiliki banyak tumbuhan sagu, terdapat hutan kayu putih ya, dan tidak memiliki rotan, tetapi memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya berada di Papua. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Luas wilayah dan sejarah geologi yang panjang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang sangat beragam. Berdasarkan penelitian, ada 17% jenis burung di dunia, sedangkan 16% jenis reptil, ya, sedangkan yang 12% sejenis mamalia yang dapat dijumpai di Indonesia. Sedangkan angka-angka tersebut belum termasuk fauna endemik. Diperkirakan 200 dari 515 jenis mamalia di Indonesia. Jadi untuk mamalia di Indonesia, mamalia endemik ini mencapai 430 dari 1.519 jenis burung yang ada. Nah, di Indonesia persebarannya fauna ada di bagian barat, tengah, dan timur. Nah, mungkin kalian sudah paham tentang persebaran flora dan fauna. Selanjutnya minggu depan saya lanjutkan lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.